Pernah kepikiran nggak soal salah satu misteri paling gila di alam semesta? Sesuatu yang bahkan Albert Einstein sendiri loh yang pertama kali memprediksinya lewat teori relativitas umum. Yup, kita lagi ngomongin lubang hitam. Yuk kita bedah bareng monster kosmik ini. Nah, ini dia intinya. Bayangin deh, ada sebuah objek dengan massa yang super-duper padat di ruang yang sangat kecil. Sampai-sampai tarikan gravitasinya itu kayak jurang kosmik pampa dasar. Poin kuncinya di sini adalah, bahkan cahaya yang notabene adalah hal tercepat di alam semesta nggak akan bisa kabur. Kalau cahaya aja menyerah, ya apalagi yang lain kan? Pertanyaan yang bagus banget. Soalnya, mereka tuh nggak ujuk-ujuk muncul gitu aja dari kehampaan. Kelahiran sebuah lubang hitam itu, wah, salah satu peristiwa paling dramatis dan paling dahsyat di seluruh jagat raya. Semuanya berawal dari kematian bintang raksasa yang spektakuler. Oke, bab pertama, monster lahir. Biar kita ngerti gimana monster ini bisa ada, kita harus lihat proses kelahirannya yang super dramatis ini. Kisah ini dimulai dengan kematian seekor raksasa kosmik. Yang menarik dari proses ini adalah, ini tuh bener-bener kayak pertarungan kosmik loh. Seumur hidupnya, bintang itu kan seimbang. Dia mendorong keluar pakai fusi nuklir, sementara ditarik ke dalam oleh gravitasinya sendiri. Nah, pas bahan bakarnya habis, dorongan keluar itu berhenti. Dan gravitasi, dia menang telak. Ledakan supernova yang kita lihat itu ibarat teriakan terakhir si bintang. Sementara intinya, diam-diam ambruk jadi sesuatu yang jauh-jauh lebih aneh. Oke, kita udah tahu cara lahirnya. Sekarang yuk kita bedah anatomi dasar dari si raksasa kosmik ini. Coba bayangin cakrawala peristiwa itu bukan kayak dinding fisik, tapi lebih kayak garis batas, titik tanpa harapan kembali. Sebelum kamu lewatin garis itu, kamu masih bisa putar balik. Tapi begitu lewat, udah, semua jalan cuma ngarah ke satu tempat, singularitas. Dan singularitas, nah, disinilah semua jadi aneh banget. Nah, ini dia kan paradoksnya. Gimana caranya kita nemuin sesuatu yang definisinya aja nggak bisa dilihat, nggak mantulin cahaya sama sekali? Jawabannya, kita nggak lihat lubang hitamnya langsung. Kita lihat kekacauan yang dia timbulin di sekitarnya. Jadi, para astronom itu kerjanya persis kayak detektif kosmik. Mereka ngelihat ada bintang-bintang yang anehnya mengorbit sesuatu yang nggak kelihatan dengan kecepatan gila. Atau mereka nangkep semburan sinar X yang super kuat, ini adalah materi dari bintang malang yang lagi dirobek dan dipanaskan sampai jutaan derajat pas kesetot ke lubang hitam. Keren kan? Cara kita bisa belajar dari jejak yang ditinggalkan? Oke, siap-siap. Di bagian inilah fisika mulai kedengeran kayak film fiksi ilmiah. Di dekat lubang hitam, aturan ruang dan waktu yang kita kenal sehari-hari udah nggak berlaku lagi. Pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah mikirin kan? Jawabannya, emang nggak enak didengar. Tapi dari sisi fisika, ini super menarik. Namanya spaghettifikasi. Dan iya, ini beneran istilah ilmiah loh. Kayaknya fisikawan tuh punya selera humor yang agak gelap ya. Karena namanya persis menggambarkan apa yang terjadi. Jadi gini, kuncinya itu ada di perbedaan gaya gravitasi. Bayangin kamu jatuh dengan kaki duluan. Gravitasi yang narik kaki kamu itu bakal jauh lebih kuat daripada yang narik kepala kamu. Nah, perbedaan tarikan inilah yang bakal meregangkan kamu jadi kayak seutas mie panjang. Bener-bener cara mati yang brutal. Tapi ini gambaran sempurna betapa ekstrimnya kekuatan gravitasi itu. Dan bukan cuma ruang aja yang melengkung, waktu juga melambat. Makin kuat gravitasinya, makin pelan waktu berjalan. Kamu ingat film Interstellar? Adegan di mana 1 jam di planet dekat lubang hitam itu sama dengan bertahun-tahun di bumi? Itu bukan ngarang loh, itu konsekuensi nyata dari teori relativitas Einstein. Seperti contoh ini, 1 tahun yang kamu habiskan di dekat jurang kosmik ini bisa berarti seluruh generasi telah berlalu di tempat lain. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Sekarang kita lewati cakrawala peristiwa menuju ke jantung misteri yang sebenarnya, singularitas itu sendiri. Nah, ini yang paling jujur dan keren menurut saya. Waktu ilmuwan bilang singularitas, kedengarannya kan kayak istilah yang pasti banget ya. Tapi sebenarnya itu cara mereka bilang, sampai di sini teori kami udah nggak berfungsi. Ini adalah titik di mana kepadatan dan gravitasi jadi tak terhingga. Dan semua rumus matematika kita jadi kacau balau. Kutipan ini ngejelasinnya dengan simple banget. Di singularitas, persamaan kita ngasih jawaban kayak dibagi 0. Yang pada dasarnya adalah cara matematika untuk bilang, saya menyerah. Jadi, singularitas itu bukan cuma sebuah misteri. Ini adalah petunjuk paling penting yang kita punya. Ini adalah arena di mana dua pilar fisika modern kita, relativitas untuk hal-hal super besar dan mekanika kuantum untuk hal-hal super kecil, saling bertabrakan dan gagal total.
Kalau kita bisa memecahkan misteri singularitas, itu artinya kita selangkah lebih dekat buat nemuin teori segalanya yang bisa menyatukan seluruh alam semesta. Kita mungkin mikir lubang hitam itu abadi kan? Cuma menelan, menelan, dan jadi makin besar selamanya. Tapi ternyata ada satu plot twist terakhir dalam kisah hidup mereka. Ini adalah ide revolusioner dari Stephen Hawking. Dia sadar kalau ruang hampa di sekitar lubang hitam itu sebenarnya nggak benar-benar kosong. Ruang itu penuh dengan pasangan partikel virtual yang terus-terusan muncul dan menghilang dalam sekejap. Nah, teorinya begini. Kalau sepasang partikel ini muncul pas di tepi cakrawala peristiwa, salah satunya bisa jatuh ke dalam, sementara pasangannya berhasil kabur ke luar angkasa. Kalau dilihat dari jauh, kelihatannya kayak si lubang hitam ini bocor dan memancarkan radiasi. Karena E sama dengan mc², setiap partikel yang kabur itu membawa sedikit massa lubang hitam bersamanya. Prosesnya emang lama banget. Buat lubang hitam seukuran matahari kita, butuh waktu triliunan tahun buat menguap. Jauh lebih lama dari umur alam semesta sekarang. Tapi pada akhirnya, bahkan monster-monster kosmik ini pun akan memudar menjadi ketiadaan. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang bikin pusing kepala. Salah satu aturan dasar fisika adalah bahwa informasi itu tidak pernah bisa dihancurkan. Jadi, kalau sebuah buku jatuh ke dalam lubang hitam, dan kemudian lubang hitam itu menguap, kemana perginya informasi tentang buku itu? Apa hilang gitu aja dan melanggar hukum fisika? Atau apakah itu dikodekan dalam radiasi yang keluar? Ini dikenal sebagai paradoks informasi lubang hitam. Dan sampai sekarang, ini masih jadi salah satu misteri terbesar yang belum terpecahkan di seluruh ilmu pengetahuan.